Pada kesempatan kali ini kami akan membahas trailer kedua dari movie One Piece yaitu The Red. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Dan langsung saja ya, scene dibuka yang memperlihatkan Shanks dan Uta, nama gadis kecil ini. Dari ucapan Jackie, maksudnya Shanks, ia berkata walaupun kita berpisah kau adalah putriku. Oke, kita bahas detail kecilnya dulu. Di awal scene, sepertinya Shanks berada di tempat dan bangunan yang bagus. Apakah ini berada di istana ataukah di Marijo? Seperti yang kita tahu, Shanks pernah menghubungi Gorose langsung. Ada sedikit teori bahwa anak Shanks yaitu Uta adalah hasil perkawinannya dengan rakyat Tenryubito. Masih misteri. Kedua adalah topi jerami yang dipakai masih ada dan belum diberikan kepada Luffy. Artinya timeline ini adalah Shanks sebelum ke desa Fuchsia dan bertemu Luffy. Ketiga, scene awal dan kedua itu berbeda, di mana tampaknya dialog Shanks di awal itu lebih cocok berada di scene 2, yang memperlihatkan tampaknya ada kebakaran. Apakah pulau di sana terbakar atau mungkin rumah, kapal, entahlah. Terlihat juga Uta gadis kecil ini, setengah rambutnya warna merah dan putih, yang mungkin melambangkan rambut Shanks yang merah dan putih adalah keturunan ibunya. Dan terlihat menangis karena Shanks meninggalkannya. Kenapa? Entahlah. Teori singkatnya sih begini, Shanks sama seperti ayah Usopp yaitu Yasop, yang rela meninggalkan anak dan istrinya demi bendera bajak laut yang memanggilnya. Ya, apakah inspirasi Yasop ternyata sama dengan kaptennya, yaitu Shanks? Dan siapakah di belakang Uta? Apakah pengasuhnya ataukah ibunya? Oke, detail lainnya adalah penutup telinga itu apa? Kami pikir awalnya penutup telinga ini adalah yang dipakai untuk konser menyanyi, seperti yang kami bahas sebelumnya. Namun kami curiga, jangan-jangan Uta ini tunarunggu, alias orang yang memiliki rusak pendengaran. Apakah teori kami benar? Kita tunggu saja movie-nya rilis ya. Lanjut, scene Uta selanjutnya adalah bahwa rambutnya sepertinya bukan putih tapi agak pink, dan warna matanya yang sangat ungu, dan ada pedang di hadapannya. Apakah Uta diancam atau diculik? Dengan kalimat Jepang berikutnya yang artinya, dialah Uta, diva ternama di dunia. Nah, apa itu diva? Kalau dari pengertiannya, diva adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada penyanyi-penyanyi wanita di genre musik opera dengan bakat luar biasa. Penggunaan istilah ini kemudian berkembang ke dunia teater, sinema, dan musik populer. Ya, intinya Uta adalah penyanyi terkenal di dunia One Piece nantinya. Lanjut, ada Luffy yang meneriakkan nama Uta sambil mengeluarkan gear 3, yaitu membesarkan tangannya. Tampaknya Luffy sedang berusaha menyelamatkan Uta dari penjahat. Mungkin ini adalah salah satu plot cerita yang gampang ditebak. Atau jangan-jangan Uta musuh utamanya, entahlah. Dan ada scene lagi di mana ada pedang di samping Uta. Apakah Uta ini akan dieksekusi atau apa? Terlihat juga ia terbang melayang sambil menyanyikan lagunya dengan pakaian yang biasa, dengan kalimat Jepang suaranya. Dan diperlihatkan Uta dengan outfit lain lagi, dan dilanjutkan dengan dia yang berdiri di samping Luffy di sebuah pulau, yang konon katanya pulau ini sudah diberikan petunjuk oleh Oda pada episode 420, di mana saat itu Robin bertemu dengan anak kecil bernama Sora sebagai sesama pekerja paksa yang membangun jembatan. Di sana Sora gemar menggambar dan terasa berada di pulau tersebut walaupun belum pernah melihatnya. Anehnya, beberapa gambarnya membuat kami merinding, di mana gambar pertama seperti tempat Chopper dikirim, lalu kedua Sorajima atau Pulau Langitnya mirip di mana tempat Nami dikirim, dan berikutnya barulah gambar pulau yang dikatakan mirip dengan latar tempat movie Red ini diperlihatkan ketika salah satu pasukan mencari Nico Robin. Nah, gambar berikutnya juga tak kalah mengejutkan di mana saat itu Pulau Kue alias Wall Cake juga sudah diperlihatkan dari sini. Yang pertanyaannya, siapa gadis bernama Sora ini? Kenapa gambarnya jadi kenyataan semua? By the way, nama Sora artinya langit, yang dimana sesuai tema movie Red, yaitu Pulau Langit, karena Uta di poster sebelumnya memiliki sayap seperti suku Skypiea. Jadi apakah semua ini adalah kebetulan?
Oke lanjut, ada karakter baru sepertinya seperti zombie karena kepalanya dijahit. Dan ada Akainu yang tampaknya marah sambil mematahkan rokoknya sendiri. Dan ada Beppo yang dari outfitnya tampaknya adalah penggemar berat Uta. Terlihat dari peralatan yang bertuliskan Uta dan gambar hati di bajunya. Dan tentunya bersama kaptennya yaitu Law. Berikutnya ada Kobi bersama kawannya yang tampaknya ikut konser Uta. Namun kami tahu dan semua orang sudah menebak bahwa tujuan mereka di sini adalah menyusup karena mereka adalah angkatan laut. Lalu ada Bartolomeo, fans kru bajak laut topi jerami. Namun di sini tampaknya beda. Rasa sayangnya terhadap Uta ternyata lebih besar di mana wajahnya pun ditato dengan nama Uta dan ban lengannya bertuliskan I love you Uta. Dan selanjutnya adalah Uta yang berteriak dengan wujud sayapnya yang mengepak dengan kalimat Luffy selanjutnya bahwa kalau dia tahu putrinya melakukan ini, Shanks tidak akan tinggal diam. Nah, apakah maksudnya? Apa yang telah dilakukan Uta? Apa jangan-jangan emang benar Uta adalah villainnya? Terlihat juga Uta menangis yang memang agak 50-50. Uta sempat menjadi villain atau ada apa gerangan dengan dia bersama kru topi jerami? Karena efek-efek hitam langsung muncul di hadapan Uta. Oh iya, kalimat Jepang sebelumnya berkata akan mengubah dunia. Jadi apakah juga maksudnya? Apakah konser Uta atau nyanyiannya akan mengubah dunia? Lebih baik atau lebih buruk? Kita nantikan saja. Oh iya, detail terakhir di mana sayap Uta ternyata sama mengikuti rambutnya, yaitu setengah warna juga, yaitu pink atau merah dan putih. Ditutup dengan perkataan Shanks dengan langit yang gelap dan memunculkan cahaya. Ia berkata, Uta, di dunia ini tidak ada perdamaian ataupun kesetaraan. Dengan senyuman Shanks yang cetar membahana. Dan dari sini kami heran, kok perkataan Shanks sangat pesimis ya. Bukannya kalimatnya mengandung inspirasi malah pesimis. Apakah jangan-jangan pelaku atau villain utamanya justru Shanks sendiri? Ataukah itu beneran Shanks? Dan scene penutup yaitu Uta yang berhenti menangis dan akhirnya tersenyum. Nah, terakhir seperti biasa bahwa jadwal penayangannya itu adalah tanggal 6 bulan 8 ya, alias bulan Agustus tahun ini. Tapi itu adalah waktu Jepang. Untuk masuk ke bioskop Indonesia sendiri masih belum ada informasinya. Karena di sana tertulis jadwal rilis akan berbeda-beda di tiap negara dan wilayahnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.